Hello Niners, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini gua bakal bahas salah satu speaker dari brand legendary cuy. Nah, kenapa bisa gua bilang legendary? Karena ya zaman gua SMA nih, di sekitaran tahun 2006, 2007, 2008, kita tuh dulu susah banget cari suatu brand yang mewakili kegamingan kita. Jadi susah banget lah, dulu tuh nggak ada HyperX gitu, dulu tuh nggak ada SteelSeries, NYK, Digital Lion gitu kan, nggak ada semuanya. Jadi kita hanya denger-dengar kabar kata orang kalau ada salah satu brand ini katanya bagus buat gaming. Dan dulu memang nggak ada kategorinya ini bagus untuk gaming, ini bagus untuk entertainment, nggak ada semuanya. Nah pada tahun itu gua tuh lagi mencari sebuah speaker yang dimana gua tuh pengen salah satu karakteristik suara yang masuk ke dalam device PC pada saat itu, dan tampilannya oke, suaranya juga oke, dan desainnya pun juga yang bagus gitu kan. Terus gue dengar kabar angin bahwa ada salah satu brand yaitu namanya Altec Lansing yang katanya dia ini punya kualitas suara yang bagus. Dan pada saat itu brand satu ini, Altec Lansing itu dikenal dengan brand yang mahal. Jadi gue tuh dulu pernah beli sebuah speaker 2-in-1, speaker plus dan subwoofer, itu harganya kurang lebih sekitar 500.000. Tahun 2007 harga 500.000 tuh mahal banget cuy. Menurut gue itu speaker mahal banget. Nah seperjalannya waktu gue nggak pernah denger lagi brand Altec Lansing. Dan sekarang di tahun 2002 gue bisa denger lagi produk Altec Lansing ini. Dan sekarang ada di meja gue, yang dimana sekarang ini gue menjadi salah satu reviewer dari salah satu brand ternama yang dulu tuh gue gadang-gadang ini adalah brand terbaik dan punya kualitas suara speaker yang sangat oke banget. So sekarang barangnya sudah di depan gue, salah satu brand legendary yaitu Altec Lansing dengan seri ALGS9805, agak panjang ya, tapi ini salah satu persembahan dari gue untuk review Altec Lansing cuy. Oke, jadi ini barangnya sudah ada di depan gua dan gua udah tes. Ternyata kualitasnya nggak ada penurunan sama sekali. Yang ada penurunan itu malah jadi dari harganya. Yang biasanya gua dulu beli produk Altec Lansing untuk masalah speaker itu harganya mahal. Sekarang harganya terjangkau banget. Jadi ini adalah salah satu speaker dengan desain soundbar yang harganya sekitaran 250 ribuan sampai dengan 300 ribu cuy. Tapi suaranya, wah, gua mengingatkan gue ciri khas dulu Altec Lansing itu suara bassnya nggak terlalu lebay, treble-nya dapat, dan ambient sound dari segala medan kayak misalnya kita ngedengerin multimedia, musik, movie, itu semuanya dapat. Dan gue rasain sekarang di speaker yang harganya 200 ribuan ini cuy. Oke, semuanya gue bakal bahas experience-nya, tapi kita akan bahas dulu nih, kira-kira di saat kita nanti ngebeli si Altec Lansing ini, di dalam kemasannya itu ada apa aja. Jadi saat kita mendapatkan kemasannya, ya memang agak sedikit berbeda dari produk Altec Lansing di tahun 2006-an dulu cuy, yang sekarang ini lebih kelihatan kayak semi-semi kegamingan, kayak gitu. Jadi meskipun ini soundbar, tapi dia semi-semi kegamingan dari segi kemasannya. Ada logo Altec Lansing yang tidak berubah. Dan kita pernah mendapatkan unit speakernya dan juga documentation booknya cuy. Oke, sekarang kita akan bahas dari desain produknya. Jadi ya sekarang udah masuk ke dalam era zaman yang harus serba simple, ditambah pun juga speakernya pun juga harus simple. Jadi speaker zaman dulu tuh yang terkenal dari Altec Lansing itu yang speaker 2-in-1 yang ada tweeter dan ada subwoofernya. Dan sekarang ini dia ngeluarin salah satu speaker yang bertemakan soundbar yang bisa lo setup di setiap medan. Mau itu lo setup gaming ataupun setup kayak buat lo multimedia di living room cuy, di ruangan tempat lo nonton film. Jadi untuk desainnya itu adalah desain soundbar yang dia ini memiliki knob volume cuy. Lalu dia pun juga memiliki jack yang fungsinya sebagai extender dari speaker dan juga mikrofon. Maksudnya ini kayak gimana nih? Nah, jadi di depan ini ada dua jack, speaker, dan juga mikrofon. Apakah bisa nggak sih si jack yang mikrofon ini kita colokin aja langsung mic untuk fungsinya sebagai karaokean? Ini tadi udah aku coba dan nggak bisa. Jadi ini fungsinya si jack ini hanya sebagai extender aja. Jadi kalau misalkan lu pengen nyolokin mic di sini, lu harus colok dulu si kabel yang warna pink di belakangnya ini ke dalam sound card mikrofon yang ada di PC kalian. Dan fungsinya jack yang ada logo headset kayak gini, ini fungsinya kayak misalkan kalian pengen langsung nyolokin si headset kalian yang masih ada jack 3,5 mm-nya ke dalam si jack ini. Jadi suaranya nggak akan masuk ke dalam speaker, tapi langsung masuk ke dalam si headset kalian. Kita masih ngobrolin masalah desain produknya. Jadi di atasnya ini kayak ada logo lampu
yang dimana kalau misalnya kita tekan ataupun kita touch, itu langsung dia ini berubah dari si RGB illuminate dari si soundbarnya ini coy. Lalu ini memiliki dua tweeter dan ada dua subwoofer dengan ukurannya 2 inci. Nah, dengan soundbar seperti ini dia memiliki dua subwoofer yang udah pasti suara bass ini bakal jauh lebih nendang coy. Lalu dia ini memiliki logo Altec Lansing dan juga ada RGB strip di pinggirnya. Dan dia ini dilengkapi dengan kabel USB power dan kabel jack 3,5 mm dengan logo headset dan mic yang bisa kalian colokin ke dalam si PC kalian cuy. Oke, sekarang kita ngobrolin build quality-nya. Ya udah pasti kalau brand Altec Lansing dari dulu cuy, build quality-nya itu selalu kokoh dan selalu kuat. Dan terbukti sekarang meskipun ini soundbar harganya murah, di sekitaran 200 ribuan, tapi dia ini punya build quality yang kokoh. Meskipun si bahannya ini full dominan semuanya plastik, tapi si grillnya ini sudah terbuat dari metal cuy. Yang dimana si grill ini tuh bakal ngeredus suara yang dihasilin dari speaker ini supaya jauh lebih jernih lagi. Dan juga dia dilengkapi pad supaya si speaker ini tuh tidak mudah tergoyah di dalam meja kalian. Dan juga dia dilengkapi dengan kabel yang belum di-braided, yang panjangnya cukup lumayan sekitar 1,5 meter, yang cukup bila kalian pasangkan di dalam PC kalian ataupun di dalam TV kalian coy. Nah cuman sayang banget nih, untuk ukuran soundbar dia ini belum dilengkapi dengan Bluetooth. So jadi kalau misalkan kalian pengen mengkonekkan si speaker ini wajib banget kalian colok ke dalam device yang masih support jack 3,5 mm. Oke, sekarang kita akan bahas untuk fitur produknya. Kira-kira ada apa aja sih kelebihan dari si Altec Lansing ini? Yaitu dia memiliki hi-fi sound quality yang dimana si suaranya itu bisa terpecah dengan baik. Jadi di dua tweeter ini tuh bisa nge-stereokan antara suara kiri dan kanan, plus juga di setiap tweeternya ini dia memiliki bass yang lewat subwoofer di 2 incinya ini. So jadi kalau misalkan gua nyetel musik cuy ataupun gua nonton film, si suaranya ini makin hidup. Jadi antara percakapan dan sound effect yang ada di belakang itu makin ngebuat ambien suara yang dihasilin dari speaker itu makin keren parah cuy. Lalu dari LED stripnya ini yang ngebuat si soundbar ini tuh makin hidup. Kalau misalkan kalian dipakai buat ngegaming, tinggal kalian nyalain aja LED-nya. Kalau misalkan kalian tidak suka dengan LED-nya dan pengen kalian pasangkan ke dalam TV kalian, dimatiin pun juga masih tetap gagah cuy. Lalu untuk fitur yang lainnya, dia ini memiliki power input di 5 volt dengan beratnya di 680 gram. Nah lalu yang luar biasa nih, dari frekuensi responnya dimulai dari 150 sampai dengan 20.000 kHz. Yang artinya nih, dia ini merata banget antara bass dan treble-nya. Nah lalu kalau misalkan frekuensinya rata-rata di 20 itu maksudnya kayak gimana? Ya berarti tandanya dia tuh punya karakteristik warm yang didominasi dengan bass. Nah kalau misalkan frekuensi responnya lebih dari 20.000 dan malah ini sampai dengan 150, ini berarti suaranya seimbang antara treble dan bass. Oke, sekarang kita masuk ke dalam experience produknya dan kita akan langsung melakukan beberapa pengetesan. Yang pertama kita akan ngetes sama 3 lagu, yang dimana lagu pertama ini jelas banget kita akan ngetes pakai lagu metal biar kita lebih ngerasain lagi antara suara bass dan tweeternya ini secara bersamaan. Yang kedua kita akan melakukan pengetesan dari treble menggunakan lagu akustik, dan yang terakhir kita akan melakukan pengetesan untuk ngetes dari si subwoofernya menggunakan lagu jedak-jeduk ataupun yang dominan dengan bass melalui lagu R&B coy. Oke,
Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Jadi, untuk harga dari speaker ini itu sekitaran 250 ribuan. Jadi, speaker ini tuh punya desain soundbar yang dimana dia ini tidak akan makan tempat kalau misalkan kalian simpen di setiap setup. So, jadi menurut gua 250 ribuan dengan brand Altec Lansing punya desain minimalis, punya kualitas suara yang sangat oke. Jelas banget ini worth it banget. Lalu kira-kira ada kelemahan gak sih dari si Altec Lansing ini? Menurut gua dari segi kelemahannya, dari kualitas suaranya sih, kalau misalkan gua tadi lihat dari suara metal, ya memang terbelahnya tidak terlalu terbelah banget antara suara double pedal, antara suara gitar yang full distorsi, itu memang menurut gua itu masih terlalu nyatu. Belum ada pembelahan antara kiri dan kanannya, dan bassnya pun juga ya memang agak kurang. Nah, tapi ini balik lagi ke dalam selera kalian. Kalau misalkan kalian lebih suka karakteristik yang flat dan yang rata seperti ini, menurut gua ini speaker oke-oke aja. Nah, satu lagi untuk kelemahannya yaitu koneksinya, yang dia ini masih menggunakan jack 3 mm alias dia ini masih analog audio. Coba saja kalau misalkan dia sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth, ya mungkin ini bisa sangat melengkapi untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Jadi kalau misalkan kalian ini pasang ke dalam PC kalian, tapi kalian pengen ngedengerinnya lewat handphone kalian, tanpa harus menyalakan si komputer, harusnya masih bisa. Cuman sayang banget, jadi belum dilengkapi dengan fitur Bluetooth, so jadi kalian harus mengandalkan dari si kabelnya coy. So, jadi bagaimana? Apakah worth it nggak sih? Jelas banget worth it banget lah. Apalagi dari brandnya Altec Lansing yang sudah gua uji coba dari tahun 2006 loh cuy. Gua masih ada tuh speaker Altec Lansing yang gua masih simpan di gudang sekarang. Ya udah gua nggak pakai. Tapi itu si barangnya masih oke-oke aja. Kalau misalkan gua style dan nanti gua compare kayak gimana nih kira-kira ya? Apakah Altec Lansing zaman 2006 dengan sekarang yang tahun 2002 masih oke apa enggak nih? Oke, nanti mungkin di next episode kita akan ada kesempatan di mana kita akan ngebahas lagi Altec Lansing yang jadul, yang di sekarang tahun 2006 apakah masih oke atau enggak. Nah oke, misalnya itu review dari gue. Jika kalian suka produk ini langsung check out melalui link deskripsi yang ada di bawah. Dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya Kombo Budiman. See you next video. Bye bye.